Dialog di Masjid Jamiatul Khair. Luruskan niat. Bagian kedua. Kemudian Pak, itu dianjurkan memang banyak-banyak berbuat kebaikan. Karena di antara ciri-cirinya amal yang ikhlas itu, sebagian orang mengatakan, amal yang ketika berbuat itu dia lupa. Sudah berbuat. Jadi sedekah sama orang. Saking banyaknya kan ada yang dilupa itu. Lupa. Itu biasanya yang diterima itu Pak, yang dilupakan itu. Ya karena sudah tidak diungkit lagi. Kalau masih diungkit itu, kalau masih, saya dulu baik sama kau. Nah ini masih belum ikhlas. Ya. Nah, maka kalau yang dilupa, makanya banyak-banyak bersedekah. Amal kecil, amal banyak. Jangan sampai yang dilupa itulah nanti yang diterima oleh Allah. Ya. Maka, Jadi terutama sekarang ini kan zaman-zaman promosi ya. Ya. Ada orang membuat konten untuk mempromosikan dirinya. Nah, Bang, yang kayak ini barangkali perlu diperbaiki niatnya dia. Kalau hanya untuk memperlihatkan kejagoannya mau diperlihatkan di situ, Ya. ini barangkali dia tidak dapat kali itu ya. Itu tadi dia mempromosikan dirinya sebagai apa? Kalau dia sebagai orang alim, ulama, bikin konten, dia cuma mau memperlihatkan dia ini seorang alim semua segala macam, itu lain. Oh iya. Tapi kalau dia ingin memperkenalkan dirinya bahwa dia ini adalah seorang alim. Iya. Sehingga orang datang sama dia untuk belajar. Itu lain lagi ceritanya. Karena dia mau mengajarkan ilmunya. Dan kewajiban dia itu mengajarkan ilmunya. Karena dia seorang alim, ulama. Wajib dia mengajarkan ilmunya dengan cara apapun. Jadi harus dia bijaksana. Ya. Jadi begini Pak. Masyarakat. Ikhlas niat, ini kan amalan hati Pak ya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi jangan kita sembarang nuduh. Karena kita tidak tahu hatinya orang, kan begitu. Jadi ada orang kadang mungkin jalannya sombong. Kadang-kadang orang kita baru lihat itu, orang jalannya saya gaya sekali. Padahal memang dari lahir jalannya sudah begitu. Kan begitu. Yang cepat-cepat menuduh orang. Begitu kan. Jangan cepat berburuk sangka. Kalau mau berburuk sangka kepada diri sendiri. Kalau sama orang lain itu berbaik, lebih dulu kan berbaik sangka. Iyakum bisu'idzon. Jauhi yang namanya prasangka buruk. Wallahu a'lam. Ini memang terjadi. Tapi kan ini hanya sepotong kisah. Ya. Jadi boleh jadi itulah momentum Allah memberi hidayah pada akhir kehidupannya. Ya. Itu boleh jadi ya, ini satu pemikiran saja. Bisa jadi. Ya karena Allah itu akan memberikan petunjuk kalau memang ada orang yang memiliki nilai-nilai yang bagus ya. Jadi itu barangkali itu. Nah, jadi ini menurut pendapat saya. Jadi itulah momentum sampai di akhir hidupnya tentu diberikan pintu tobat. Ya, itu pintu tobat. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Memang ini perkara niat ini perkara yang luar biasa. Perkara hati. Masya Allah itu di kitab-kitabnya ulama sufi itu diceritakan. Apa itu namanya? Ada seorang kalau tidak salah nama ulama namanya Ibnul Arabi. Ini sekedar cerita saja. Ini riwayatnya dalam kitab-kitab sufi, boleh percaya boleh tidak. Itu ada ulama namanya Ibnu Arabi. Dia punya murid namanya kalau tidak salah Syekh Abdul Wahid, apa Abdul Wahab, apa Abdullah, saya lupa. Jadi muridnya itu punya murid Pak. Mau pulang. Dia satu kampung dengan Syekh Ibnu Arabi itu, gurunya tadi itu. Dia izin pulang. Saya izin pulang sebentar. Berarti kalau lewat rumahnya Syekh Ibnu Arabi, dia bilang, ya. Dia bilang, sampaikan salam saya sama Ibnu Arabi ya. Itu guru saya. Ketika dia pulang Pak, dia sampai di rumahnya Imam Ibnu Arabi itu. Rumahnya ternyata besar. Mewah. Nah sementara gurunya tadi ini dia zuhud Pak. Penampilannya zuhud istilahnya itu kalau dalam masalah sufi itu. Pokoknya sederhana luar biasa. Makanya dalam hati, masa ini sih gurunya guru saya kan begitu. Ternyata ditanya, Syekh Ibnu Arabi belum datang. Ternyata Syekh Ibnu Arabi itu datang, ternyata ditandu Pak. Dibawa masuk ke rumahnya, akhirnya ada ketemu. Duduk di kursi yang empuk.
Ini sekedar cerita saja Pak ya. Jadi dikatakan, kenapa? Saya muridnya Syekh Abdullah yang di sana, nitip salam sama Anda. Dia bilang, sampaikan salam saya kembali, bilang sama dia, sampai kapan yang bergelimpangan dengan dunia? Dia tambah, ini enggak terbalik ini. Dengan gayanya yang begitu, dia bilang, sampai kapan yang bergelimpangan dengan dunia? Akhirnya dia pulang, kembali. Setelah kembali ke gurunya, kamu sudah ketemu? Sudah. Kamu sampaikan salam saya? Iya. Apa katanya? Salam kembali. Dan katanya sampai kapan Tuhan ini mau bergelimpangan dengan dunia? Maka dia menangis. Dia menangis. Dia bilang, Tuhan, bukannya terbalik. Kenapa menangis? Jadi Syekh Abdullah ini punya kebiasaan, Pak. Dia itu kalau beli ikan banyak, yang diambil cuma kepalanya. Dagingnya dia bagi-bagi, yang enak-enak dia bagi ke orang, yang tidak enak untuk dia. Maka dia katakan, saya kebiasaan begitu itu, sedekah saya itu. Tapi dalam hati, saya masih terbayang itu. Lezatnya itu daging ikan. Jadi dalam hati itu masih ada keinginan. Tapi itu, Syekh Ibnu Arabi itu, apa yang dimilikinya itu tidak ada yang masuk ke hatinya sedikit pun. Ini ceritanya ulama-ulama sufi. Dalam artian, kita jangan terlalu cepat berburuk sangka kepada orang lain. Itu intinya sih di situ. Wallahu a'lam. Jadi apa itu namanya, kalau mau berburuk sangka ya kepada diri sendiri, baik sangka kepada orang lain. Apalagi orang itu yang disebut alim, disebut ulama, atau orang tokoh-tokoh yang disebut orang soleh. Nah itu dahulukan prasangkaan baik kita daripada prasangkaan buruk kita. Jadi ini apa itu namanya, suatu pelajaran penting untuk kita tetap selalu menata niat dalam memandang orang-orang. Tadi ada ujung dari kata-kata Ustaz tentang sufi. Iya. Dan memang di sini juga masjid ini ada pengajaran tentang itu ya, tentang sufisme. Kadang-kadang kita ini berpikir, saya sebenarnya ini masuk golongan sufisme atau tidak ini? Iya. Kita hanya melaksanakan kewajiban kita sebagai umat sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi kita ikuti. Jadi yang saya tanyakan adalah di mana letak persyaratan ataupun kriteria dari seorang sufisme itu. Karena kalau kita dengar secara sepintas lalu, kadang-kala kita ini mungkin kecil rasanya ya dibanding apa dari persyaratan itu. Ya. Dan apa kira-kira begitu atau bagaimana ya? Nah itu anunya. Jadi saya ingin mendengarkan penjelasan sedikit tentang sufisme ini, kriterianya bagaimana dan kapan itu muncul itu istilah. Karena di zaman Nabi saya rasa tidak ada itu ya. Nah, mungkin Nabi lah yang sufisme sesungguhnya. Ya, silakan. Ya. Jadi sufi itu kan sebuah julukan atau sebuah, sufi itu kan dalam asal katanya sendiri itu kan dari kata-kata yang jubah bulu. Jadi ada jubah bulu itu namanya saya lupa kok asal katanya sufi itu. Pokoknya itu dari asal kata bahasa Arab yang itu jubah bulu menandakan kesederhanaan. Sufi itu. Adapun sufi sendiri itu sebuah pemahaman yang kalau kita jadinya ke tasawuf itu Pak ya. Tasawuf. Nah tasawuf itu sendiri ini kan kita belajar fikih, hukum-hukum ya kan. Halal, haram dan lain sebagainya. Nah kalau tasawuf itu Pak, halal haramnya itu tingkatannya lebih di atas fikih. Lebih di atas fikih. Jadi contoh Pak, ada hadis yang mengatakan apa itu namanya, contoh kecil saja, puasa Pak ya, puasa. Kalau dalam fikih itu batalnya puasa itu ketika makan, minum, ya kan, dan lain sebagainya. Itu dalam hukum minimal fikih. Syariatnya. Tapi kalau dalam hukum tasawuf, puasa itu batal ketika kapan? Bukan cuma menahan makan dan minum. Ketika orang mulai gibah, ada hadisnya, itu membatalkan puasa. Jadi ketika kita masuk ke tasawuf,
Itu ulama-ulama tasawuf merasa puasanya itu sudah tidak sah kalau sudah gibah. Karena itu jelas hadisnya Nabi, ada dua orang datang kelaparan karena puasa, kemudian dia minta untuk berbuka, maka dipanggil, disuruh muntah, ternyata dia muntahkan padahal dari pagi dia tidak makan. Tapi ada daging segar keluar. Dia bilang itu daging saudaramu yang kau makan. Yang kau gibai. Jadi orang kalau gibah itu sama saja memakan daging saudaranya. Jadi bicara keburukan orang itu. Nah, itu ketika puasa, Pak. Ulama tasawuf mengatakan batal itu kalau dari dasar hadis itu. Tapi kalau ulama fikih tidak. Makanya yang kita pelajari itu fikih. Tasawuf itu, Pak, harus sesuai dengan syariat. Kapan tidak sesuai dengan syariat, berarti sesat. Sufi bodoh istilahnya. Dan itu memang ada istilah sufi bodoh, istilah begitu. Ya. Terlalu sufi tanpa mempelajari ilmu syariat. Akhirnya ada nanti itu yang penting niat. Tidak usah sembahyang. Oh, iya. Yang penting niat. Itu sufi, termasuk sufi bodoh itu. Nah, bisa aja sampai bengkak-bengkak loh. Untuk sholat itu kakinya. Tapi yang penting niat. Nanti kalau ditanya, tidak begitu belum kau sampai ilmu begitu-begitu kau. Masih rendah kau. Itu sufi tidak begitu, Pak. Semua harus disandarkan dengan syariat. Al-Quran, sunnah, ijma' dan kiasnya para ulama. Keluar daripada itu sufi bodoh itu. Sesat, apapun dia. Bagaimanapun kesaktiannya, karomahnya, apanya. Dohirnya dia tidak sholat, ya sudah. Berarti bukan wali. Itu saja. Wallahu a'lam. Jadi untuk menjadi sufi di era modern ini agak berat ya. Apanya? Di era modern sekarang ini. Kalau Karena pemahaman. Ya. itu berhindar dari ghibah dan segala macam itu. Itu sudah setengah mati, Pak. Ya, Maksudnya apa itu membuat seorang sufisme banyakkan menyendiri. Ya. Apa itu membuat dia biasa banyak menyendiri, tidak mau berkomunikasi banyak. Itu kalau zaman dulu, Pak, ya. Kalau zaman sekarang itu menyendiri malah Ya. aneh. Makanya ada kalau dalam istilahnya Thariqah Naqsyabandi itu khulwah fi jalwah. Bersepi-sepi di dalam keramaian. Oh, itu lagi ceritanya, Pak. Ya kan? Apa kelasnya lebih tinggi itu ya? Bukan maksud bersepi-sepi dalam keramaian itu. Di tengah hiruk pikuknya ini dunia, Ya. dia ke tempat-tempat yang baik. Dia di masjid. Ya, semoga termasuk kita ini, Pak, ya. Ya. Semoga termasuk kita. Dia di masjid. Dia apa itu namanya? Yang menyepinya itu seperti itu, ke masjid, hadir ke majelis taklim. Itu termasuk dalam bersepi-sepi di dalam keramaian. Jadi maksudnya apa? Intinya kita amal. Bagaimanapun ini dunia tetap amal. Dan mungkin itu derajatnya lebih tinggi ya. Apanya? Lebih tinggi derajatnya ketimbang yang dulu-dulu itu. Wallahu alam. Kalau masalah derajat ini tergantung. Cuma begini, Pak. Man tamasaka bis sunnati 'inda fasyad ummati falahu ajru syahid. Rasulullah katakan, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku ini, ketika rusaknya nanti umatku, dia akan mendapatkan pahalanya orang mati syahid. Semoga termasuk zaman sekarang ini, Pak. Kita hidup dalam sunnah, hidup dalam agama, tengah hiruk pikuknya dunia yang modern, yang cuek dengan agama, kita masih berpegang teguh dengan agama, insya Allah kita dapatkan pahalanya orang mati syahid. Pernah saya dengar juga begini, bahwa nilai suatu ibadah itu ditentukan dari tantangan yang kita hadapi. Kalau Ya, keras tantangannya berarti nilainya juga tinggi. Bagaimana kira-kira itu? ya, bisa dikatakan begitu. Tergantung mujahadahnya, tergantung alias pengorbanannya. Ketika ibadah, semua kemarin kita jelaskan. Karena kenapa? Memang yang dinilai oleh pengorbanannya, Pak. Kalau ibadahnya dengan malaikat, wah itu karena malaikat nggak punya akal, nggak punya nafsu. Ya. Jadi ibadah 1000 tahun, ada yang ruku, ada yang sujud saja itu. Malaikat. Ada yang tawaf saja di arah sekeliling sampai kiamat. Ada yang bertasbih itu ibadahnya malaikat. Kita kalah, Pak. Tapi kalau manusia ini, Pak, dia berangkat ke masjid, hujan-hujan, subuh-subuh, kedinginan. Kalau ya sudah cerita kemarin. Kalau dinginnya kita ini belum seberapa, Pak. Belum dinginnya orang di kutub utara itu, Pak, dia wudhu bagaimana itu. Itu para ulama mengatakan 5 menit saja orang yang begitu sholatnya itu lebih baik daripada ibadahnya malaikat yang 1000 tahun itu. Karena mereka tidak pakai nafsu, Pak. Ini perangnya melawan hawa nafsu. Makanya ketika di perang Badar itu jumlahnya sahabat 313 orang kurang lebih. 1000 musuhnya kafir Quraisy itu. Rasul dan para sahabat cuma 313. Itu banjir darah, Pak. Sebagian riwayat mengatakan sampai lututnya kuda itu darah.
Itu perang besar itu Pak. Sampai malaikat ikut turun, iblis ikut turun, ikut berperang, jin ifrit semua itu perang besar. Tapi ketika Rasulullah perang dari situ, Rasulullah katakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa jihad besar itu? Menahan hawa nafsu. Itu lebih besar daripada jihad perang. Makanya itu sabar itu kalau para ulama katakan di kitabnya Imam Ghazali itu ya, sabar itu ada 3 tingkatan. Sabar yang paling rendah levelnya itu sabar menghadapi musibah. Itu sabar yang paling rendah levelnya menurut Imam Ghazali. Yang sabar yang di atasnya lagi sabar dalam menjalankan perintah Allah. Istiqomah dalam menjalankan perintah Allah itu juga luar biasa itu. Berjamaah. Makanya kalau 40 hari 40 malam orang berjamaah, maka tanpa kita dalam takbiratul ulanya imam, itu 2 kebebasan. Pertama dibebaskan dari sifat munafik, dibebaskan dari api neraka. Itu 2 itu Pak. Karena 40 hari 40 malam saja itu. Karena itu berat Pak. 40 hari 40 malam itu ke masjid tanpa tertinggal takbiratul ulanya imam itu berat itu. Itu sabar dalam menjalankan perintah. Level yang tertinggi apa? Sabar dalam menjauhi maksiat. Larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar tingkat tinggi menurut Imam Ghazali. Jadi kalau sabar yang pertama itu banyak yang bisa. Sabar kedua juga mungkin sebagian bisa, tapi sabar yang ketiga meninggalkan maksiat. Itu susah Pak. Apalagi di zaman sekarang ini mau tundukkan pandangan kemana Pak? Ghaddul basar. Pandangan kemana kita mau tundukkan pandangan? Kita berjalan tundukkan pandangan begini, lihat bungkusnya rinso yang terjatuh di bawah, perempuan lagi di bawah. Kan begitu. Wallahu a'lam. Ini begini Ustaz. Ini misalnya ini tentara. Dia ini mau bertugas dengan niat mau berperang. Sampai di sana di daerah atau di sana di tempat yang mana di tempat bertugas, di sana itu kena penyakit. Sampai sakit tapi niatnya dia itu mau berperang. Untuk membela negara. Tapi sampai di sana sakit. Nah, sakitnya sampai di sana dirawat. Dirawat sampai sehat Ustaz. Nah, ini tidak jadi berperang sampai sehat. Nah, itu dikembalikan ke sini. Itu bagaimana itu kan sudah niatnya mau berperang tapi tidak jadi karena sakit. Nah, itu bagaimana Ustaz itu? Kalau Karena memang kembali ke sini. kalau perangnya gitu aja Ustaz ya. Niatnya begitu. ya. Kalau perangnya karena Allah itu juga. Ya. Ini perang karena agama semua segala macam itu sudah diterima dia. Di perang Badar itu Sayyidina Utsman bin Affan ketika mau berangkat tidak jadi. Kenapa? Karena istrinya sakit. Sudah mau berangkat, Rasulullah katakan rawat istrimu. Tidak jadi. Itu perang penting, termasuk perang yang terpenting di dalam Islam itu perang Badar. Itu cuman yang 300 dan orang sekelas Sayyidina Utsman bin Affan itu mesti kamu sakit pulang rawat istrimu. Dan itu sekarang Sayyidina Utsman ketika dicatat termasuk dalam Ashabul Badar. Jadi ada itu Ashabul Badar, 313 orang yang ikut perang Badar. Itu sahabat-sahabat kan tertulis namanya di hadis itu. Termasuk Sayyidina Utsman, padahal tidak ikut. Wallahu a'lam. Karena itu tadi sudah mau berangkat. Ada pertanyaan lain? Semoga kita bisa mengamalkan dan apa yang kita ketahui sebisa mungkin kita sampaikan pada orang-orang terdekat kita. Nah, kemudian cerita sufi tadi itu kita hanya sekedar faidah ya. Faidah atau kita ambil pelajaran. Bukan untuk kita tiru. Jadi kalau begitu, saya tidak apa-apa lah. Hidup mewah semua segala macam. Akhirnya setelah hidup mewah, ya tidak dilarang. Dalam Islam itu tidak dilarang hidup mewah Pak ya. Bahkan Nabi Sulaiman itu punya kerajaan satu dunia Pak. Tergantung kembali kepada niatnya. Nah, itu tadi sekedar ambil pelajaran, bukan kita mau tiru jadi seperti itu. Ya, kita hidup ini yang normal saja sesuai syariat. Tidak usah terlalu tinggi, tapi jangan juga terlalu keluar. Karena kalau di tengah-tengah kita nanti gampang istiqomah. Kalau terlalu semangat nanti cepat berhentinya. Kalau terlalu loyo juga tidak sampai-sampai. Tapi kalau tengah-tengah, apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Yang belum mampu, kita berdoa supaya kita bisa kerjakan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi.